ketahuilah bahwa di setiap yang berhubungan atau yang berinteraksi, berdekatan dengan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dia. Kita lihat malaikat yang mengawal turunnya Al-Quran, siapa? Malaikat Jibril. Dan ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia mendapatkan tugas untuk mengawal turunnya Al-Quran, maka dia, malaikat Jibril, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan panglima seluruh malaikat di atas langit. Manusia yang diturunkan Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Rasul dengan menjadi Sayyidul Anbiya, pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Dari syariah, Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang paling pertama, akan tetapi dari sisi hakikat, Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling pertama. Bulan yang dimana berinteraksi diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran, maka bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan. Malam yang berinteraksi dengan Al-Quran, malam di mana Allah turunkan Al-Quran, Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan satu malam itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kota yang Allah turunkan Al-Quran, kota Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dua kota tersebut. Dan kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang Al-Quran adalah salah satu ciri kemuliaan umat Muhammad, maka di bulan suci Ramadan ini, habiskan waktu kita, keluarkan seluruh tenaga kita untuk muliakan diri ini dengan membaca, mentadabburi, memahami Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.